Pernah dengar cerita anak-anak yang takut sekolah? Bukan karena ujian atau pekerjaan rumah, tapi karena mereka takut dibully, dihina, bahkan dipukuli. Mereka bangun pagi dengan gelisah, bukan semangat. Mereka menyembunyikan luka, bukan karena jatuh di lapangan, tapi karena teman sekelasnya atau bahkan gurunya yang membuat mereka merasa tidak berharga. Padahal sekolah seharusnya jadi tempat yang aman setelah rumah. Tempat anak belajar bukan hanya pelajaran, tapi juga keberanian, kebaikan, dan mimpi-mimpi besar. Tapi faktanya banyak anak justru kehilangan masa kecilnya di sekolah. Mereka pulang dengan air mata, bukan cerita bahagia. Mereka tumbuh dengan trauma, dan lebih menyedihkan lagi, banyak dari mereka memilih diam karena tidak tahu kemana harus meminta tolong. Teman-teman, mari kita bahas kenapa sekolah harus menjadi ruang yang aman dan bagaimana kita bisa mewujudkan zero tolerance untuk kekerasan terhadap anak. Tulis di kolom komentar apa pengalaman kamu tentang bullying di sekolah. Atau apa ide kamu agar sekolah menjadi tempat yang aman buat anak. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Beberapa fakta yang akan saya share ini membuat saya sendiri merinding. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, sepanjang 2024 tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, meningkat drastis dari jumlah 142 kasus pada tahun 2021, 194 kasus pada tahun 2022, dan 285 kasus pada 2023. Dari jumlah tersebut, 31% terkait perundungan, sementara kekerasan seksual menempati porsi terbesar, yaitu 42%. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melaporkan per Maret 2024 terdapat 383 pengaduan pelanggaran perlindungan anak dan 34% terjadi di lingkungan sekolah. Tentu saja perbuatan kekerasan pada anak ini melahirkan pula dampak psikologis yang tidak terlihat. Menurut studi dari Arsyiv pada tahun 2023 yang dilakukan pada 95.545 siswa menunjukkan 71,5% pernah mengalami bullying. Dan mereka yang mengalami bullying ringan hingga berat memiliki resiko berkali lipat untuk mengalami gangguan emosional, kecemasan, PTSD, atau gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis dan depresi hingga 11-18 kali lipat dibanding mereka yang tidak dibully. Pada beberapa kasus yang pernah terjadi, dampak kekerasan atau bullying yang dialami siswa sungguh mencemaskan. Pada Januari 2024 di Subang, Jawa Barat, ada siswa kelas 3 SD yang meninggal dunia setelah diduga dianiaya kakak kelas. Di Temanggung, Jawa Tengah, 2023, seorang siswa SMP nekat membakar sekolah gara-gara depresi akibat dibully. Tidak hanya oleh teman, bahkan oleh guru. Nah, untuk mencegah dan menangani terjadinya kekerasan pada anak di sekolah, seharusnya kita, guru, orang tua, dan pemerintah tidak melihat sekolah hanya sebagai bangunan, melainkan juga sebagai sistem sosial. Helen Coy dari University of Surrey, Inggris melihat begitu pentingnya support system. Yang penting itu peer support, teman sebaya bisa jadi penolong pertama. Lalu apa yang harus dilakukan orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah? Bagi para orang tua, bangun komunikasi terbuka dengan anak. Tanyakan lebih dari sekedar nilai. Misalnya, bagaimana perasaanmu hari ini di sekolah? Ajarkan anak membedakan bercanda dan kekerasan. Anak perlu tahu kapan harus melawan, melapor, atau menghindar. Dan yang tak kalah penting, pantau tanda-tanda perubahan perilaku. Jika anak tiba-tiba jadi pendiam, menarik diri, malas ke sekolah, atau mimpi buruk, bahkan jadi agresif, Anda harus segera ambil tindakan. Bagaimana sekarang dengan guru? Apa yang harus dilakukan? Ciptakan iklim kelas yang aman dan suportif. Misalnya dengan membangun aturan anti kekerasan dan menghargai perbedaan. Kenali tanda-tanda anak menjadi korban atau pelaku.
Guru perlu sensitif terhadap perubahan emosi dan sosial siswa. Berikan ruang diskusi atau curhat tanpa takut. Kotak saran, aduan anonim, atau sesi kelas konseling bisa menjadi awal solusi. Segera tindak lanjuti laporan kekerasan dengan empati dan adil. Jangan menutupi kasus atau bahkan jangan menyalahkan korban. Peran sekolah atau lembaga juga tidak kalah penting. Terapkan kebijakan zero tolerance untuk kekerasan. Bukan berupa hukuman, tapi juga pendekatan edukatif dan pemulihan atau restoratif justice. Sediakan sistem pelaporan yang aman dan rahasia seperti hotline internal, konselor, atau pengaduan digital. Bangun program anti-bullying dan edukasi emosional sosial. Bisa berupa kurikulum, seminar, peer monitoring, hingga drama sekolah. Sekolah juga wajib memiliki tenaga konselor sekolah. Bukan hanya guru BK yang fokus pada akademik, tapi juga pendamping psikososial. Sekarang pemerintah harus memastikan implementasi nyata Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang aturan yang mewajibkan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, memfasilitasi pelatihan guru dan kepala sekolah tentang manajemen kekerasan, termasuk pelatihan trauma informed care. Meningkatkan pengawasan dan audit budaya sekolah dengan evaluasi rutin terhadap sekolah yang rawan kekerasan. Dan yang tidak kalah penting, mendukung riset, pengumpulan data, dan publikasi tentang kekerasan di sekolah agar kebijakan yang dibuat berbasis bukti, bukan sekedar reaksi kasus viral. Teman-teman, kita bisa membangun gedung sekolah setinggi langit. Tapi kalau hati anak-anak di dalamnya terluka, kita malah sedang membangun trauma, bukan masa depan. Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana anak merasa diterima, didengar, dilindungi, dan memiliki mimpi-mimpi besar. Setiap anak berhak tumbuh tanpa takut dengan kepala tegak dan hati bahagia setiap hari karena semua butuh informasi.